Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa di dalam kekristenan siapa yaitu Yesus, siapa itu Bapa, dan siapa itu Roh Kudus sampai detik ini sudah 2000 tahun yang lalu ini belum kelar-kelar. Artinya di sini konsep Tuhan di dalam kekristenan ini belum final gitu. Artinya di sini masih saling cakar-cakaran, masih saling rebut. Ini masalah Tuhan gitu loh. Kalau mungkin masalah syariat, masalah lain-lainnya mungkin kita maklumi ya, karena memang beda-beda. Tetapi di sini masalah siapa yang disembah itu masih cakar-cakaran di sini gitu loh. Yuk kita saksikan bagaimana pendeta MYM melawan versus Paul Zong si penista ini. Selamat menyaksikan. Katakan Hawa, Adam bukan Hawa, Hawa bukan Adam, laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki. Ada antitesis di situ. Maka sebetulnya Alkitab ini jauh dari panteisme, Pak. Saya tidak tahu kalau Bapak memahami panteisme seperti apa sehingga mengatakan Allah itu sifatnya panteistik di dalam Alkitab begitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini. Iya dong Pak, harus dong. Ini kan kita sedang memberitakan kebenaran. Ya. Anda adalah seorang panteisme, Anda juga mengaku ya adalah. Saya bukan panteisme, diri Pak. Anda, Bapak salah, Pak. Diri Anda dari tadi sudah mengaku kok. Lalu kemudian bukan, Bapak salah. Saya jawab terakhir itu, setelah itu saya tutup ya. Saya tidak mau ini panjang lebar. Silakan Pak, terima kasih. Gini, ya. Istilah rohku ya, itu bisa berarti rohnya Tuhan atau roh yang berasal dari Tuhan. Kenapa hanya harus diartikan itu roh Allah, rohnya Tuhan? Ini kalau roh dari Tuhan bisa berarti roh yang diciptakan oleh Tuhan yang diberikan kepada manusia begitu. Jadi saya sebetulnya sudah memberikan penjelasan mengenai hal ini dari tadi. Iya, tapi nggak ada ayatnya semua ya Bapak ngomong. Jadi, semua asumsi semua. Mana ada roh diciptakan, Pak? Ya. Tadi kan sudah bilang Kejadian 6 ayat 3, rohku itu posesif genetik. Itu adalah milik. Mau rohku artinya rohnya Tuhan atau roh berasal dari Tuhan, itu semua adalah Tuhan sendiri, adalah Yehova sendiri. Sudah disebutkan Yohanes 4 ayat 24, El adalah roh. Dalam Ibrani katakan bahwa ia adalah Bapa segala roh, tapi tidak ada roh diciptakan. Itu istilah rohku ya. Istilah Bapa. Jadi itu sudah salah Anda, bukan begitu. Makanya lahirlah dogma Trinitas, karena Bapak suka berasumsi tadi, Pak. Karena Bapak suka berasumsi. Itu menyatakan kepemilikan, itu hanya menyatakan kepemilikan dan tidak menyatakan substansi daripada roh itu apa. Apakah roh substansi roh dari Tuhan atau roh yang dicipta, itu tidak jelas. Hanya mengatakan kepemilikan. Buat Bapak nggak jelas, buat saya sangat jelas sekali. Karena Bapak memaksakan Anda menafsirkan itu rohnya Tuhan Allah ya. Anda menafsirkan itu rohnya Tuhan Allah, itu salah itu. Dan seperti itu ya. Lo tulisannya jelas begitu kok, Pak. Tulisannya sudah jelas begitu tekstualnya, jadi, Pak. Jadi Bapak nggak boleh tambah-tambahin. Kalau Bapak menambah-nambahin, jadilah dogma Trinitas. Gini Bapak. Jadi kita tahu. Jadi sekarang saya stop saja. Kita stop. Ini berulang-ulang kan begitu tadi ya. Jadi diskusinya saya kira tidak maju lagi ini ya. Diskusinya sudah tidak maju lagi. Jadi, karena Bapak berusaha memaksakan apa yang asumsi Bapak kepada saya, makanya Bapak akan maju. Sedangkan saya sedang menggali apa yang dalam pikiran Bapak, tapi Bapak tidak mau dieksplor. Itulah sebabnya akan mentok. Selamanya Bapak akan mentok kalau begitu. Loh, yang mana yang Bapak gali dari saya? Apanya yang Bapak gali? Loh, tadi kan saya gali kan Bapak nggak mau. Bapak kan nggak pernah mau. Setiap kali Bapak tanya, saya mau jelaskan, Bapak potong terus. Apa itu? Makanya nggak akan hasil. Loh, semuanya dipotong dari tadi. Loh. Ya nanti Bapak lihat aja di YouTube-nya. Bapak silakan lihat YouTube-nya aja. Tidak, Anda kan sudah memberi penjelasan dan saya paham. Jadi saya tidak merasa saya tidak memahami Anda. Saya sangat memahami seluruh apa yang Anda katakan. Jadi apa? Yang masalahnya apa? Loh, tadi
Nah, di sini pendeta MYM dengan Paul Zhang ini Paul Zhang ini Kristen sama Kristen ya. Di sini beda konsep Tuhannya beda gitu loh. Menurut apa ya? Menurut MYM ini bahwa roh itu yang ada di manusia itu adalah roh manusia itu sendiri, sedangkan menurut Paul Zhang roh yang ada yaitu rohnya Yesus gitu loh. Rohnya Yesus yang ada di manusia ini. Inilah akhirnya apa? Terjadilah cakar-cakaran Kristen sesama Kristen ini, pendeta sesama pengajar sesama pengajar. Yuk naik lanjut. Bapak masalahnya apa? Kalau buat saya nggak ada masalah. Kalau Bapak punya penafsiran yang berbeda, Bapak kemudian menambahkan teks konteksnya tadi, ditambah asumsi-asumsi itu, buat saya itu nggak boleh. Tetapi kalau Bapak memaksakan itu, boleh-boleh saja. Terserah Bapak. Cuman saya akan katakan, mulai dari situlah awal dari semua kesesatan, bahkan dogma Trinitas itu. Karena Bapak menambah-nambahkan. Jadi dari situ kita tahu dari mana dogmanya Bapak dibangun. Dari menambah-nambahkan semua mengganti, embusan diganti ciptaan. Yang tadi ya. Terus saya katakan tadi makhluk tiga dimensi kita, roh kita jelas roh Allah sendiri. Bapak tadi menyangkal. Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan, oh tafsirnya nggak begitu. Padahal itu secara tekstual sudah begitu. Ketika saya mengatakan bahwa malaikat itu disebut Elohim, Bapak bilang enggak, Elohim yang mana? Siapa yang menentukan itu malaikat atau bukan? Permasalahannya ketika Anda mengatakan roh Anda itu adalah roh Allah ya, berarti Anda adalah Allah. Nah, kalau roh Anda adalah roh Mazmur Allah, berkata kamu adalah Allah. Maka saya tanya, kalau roh Anda itu adalah roh Allah, maka saya tanya tadi, apakah roh Allah yang ada dalam diri Anda itu sama dengan Yesus? Anda berkata tadi sama dengan Yesus. Sama. Lalu Anda berkata Yesus beda lagi dengan Anda. Yesus bukan beda, Yesus itu lebih besar dari saya, Pak. Sama Berarti seperti berbeda. Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Berarti berbeda kan? Yesus itu lebih besar, tapi rohnya itu di dalam saya roh yang sama, Pak. Bagaimana bisa berbeda? Rohnya Yesus dan rohnya Yesus dan roh Anda itu sama begitu. Kenapa bisa sama dong, Pak. Sama dong, Pak. Kalau rohnya sama, kenapa bisa Yesus lebih besar? Karena ia lebih besar dari saya. Iya, yang menyebabkan dia lebih besar apa? Rohnya sama kok. Rohnya Jelas sama, ia lebih besar, Pak. Ia adalah Bapa segala roh. Ia pencipta. Saya, Pak Muri Wali yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, punya roh Yesus. Dia pencipta. Tidak, roh Anda itu diciptakan oleh Yesus atau roh Yesus sendiri? Coba. Anda tidak ada roh diciptakan. Kita ini ciptaan, manusia ini ciptaan. Berarti roh Anda dan roh Yesus, berarti roh Anda dan roh Yesus sama. Kenapa Anda katakan Yesus lebih besar? Roh Yesus jelas lebih besar. Ia adalah Bapa segala roh, Pak. Yesus adalah Bapa sendiri. Tidak, kalau roh Yesus ada dalam diri Anda adalah Yesus kalau begitu. Dan ia lebih besar. Karena di waktu ia ada di dalam saya, ia juga ada di dalam Pak Muri Walianto. Ia ada di dalam Esra Soru. Tidak, salah Anda. Tidak. Itu Bapak nggak punya roh Yesus. Nah, di sini sebenarnya si penista Paul Zhang dengan pendeta MYM ini adalah rebutan roh gitu loh. Jadi keduanya ini rebutan roh ini membuktikan bahwa ajarannya ini belum final. Jadi konsep Tuhan di dalam kekristenan itu sepertinya di sini masih belum final. Karena apa? Karena masih rebutan roh di sini gitu loh. Rebutan roh. Jadi ini bukan masalah ajaran ya, bukan masalah apa yang kita harus lakukan ya, tetapi di sini yang disembah itulah yang belum final sampai detik ini gitu loh. Ayo naik lanjut. Bapak nggak punya roh Yesus. Roh saya adalah roh saya punya roh kudus jelas, tapi roh saya adalah roh saya bukan roh Yesus. Siapa bilang? Alkitab sudah jelas menuliskan Bapak rohnya adalah roh Tuhan. Iya, makanya begini. Roh Yehova sendiri. Iya, makanya tadi saya tunjukkan Pengkhotbah 7 ayat 12. Kejadian 6 ayat 3, Kejadian 7 kalau ayat 22. Kalau roh Anda adalah roh Yesus, Anda adalah Yesus begitu. Anda kita adalah Kristus, Pak. Kita adalah Kristus. Alkitab sudah tulis jelaskan. Kita adalah Elohim. Alkitab sudah jelaskan. Yang salah di mana? Bapak adalah Kristus, saya adalah Kristus. Kalau seorang Paul
ditambah seorang Sekarang Muri Wali, ditambah Esra Soru, ditambah Stephen Tong adalah memiliki roh Yesus. Berarti jelas roh Yesus, berarti Yesus itu lebih besar dari kita. Makanya ia bisa diam di antara kita semua. Gini Pak Paul, Anda saya ajak keluar tadi tidak mau ya. Kita lanjut. Sampai kapan saya siap sekarang? Anda rupa-rupanya mau lanjut terus ya. Jadi lanjut sampai malam, sampai besok silakan ya. Saya punya waktu sampai setengah jam lagi, Pak. Anda saya minta stop. Tadi Anda paksa saya. Sekarang saya paksa Anda tidak mau. Jadi gini loh. Bukan saya nggak mau. Tadi kan menyimpulkan. Tadi kan Bapak membuat satu kesimpulan yang salah tentang saya bantah. Jadi gini. Anda itu di dalam diri Anda ada roh Allah kan? Artinya roh Anda itu adalah roh Allah, roh Yesus katanya tadi. Nah, Yesus Maha Kuasa. Dia bisa mencipta. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, Anda mungkin bisa mencipta sesuatu karena Anda di dalam dirinya ada bukan di dalam diri. Karena roh Anda adalah roh Allah. Coba ciptakan sesuatu. Ini saya tantang Anda. Itu sama seperti iblis datang kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, itu sama seperti Ustadz Masiud atau nyuruh Pak Muri Bantu suruh minum racun itu, Pak. Sama ya, itu, Pak. Jadi Anda di sini memposisikan diri sebagai Yesus begitu ya? Oh iya dong, Pak. Ada tertulis. Kita menjawab sesuai tertulis. Bapak suruh saya mengubah batu jadi roti. Sama saja seperti Ustadz Masiud suruh Bapak minum racun. Bedanya apa? Hanya iblis yang suruh itu, Pak. Karena saya nggak tantang Anda karena Anda adalah Yesus ya. Anda memposisikan diri sebagai Yesus ya. Jadi saya tidak tantang Anda, tapi saya bertanya kepada Anda sekarang. Kalau misalnya karena rohnya Anda adalah roh Allah, kira-kira Anda bisa mencipta tidak? Saya tidak mentantang. Anda hanya bisa menjawab ya atau tidak saja. Perkataan kita ini mencipta, Pak. Perkataan ini Yehi wa Yehi. Kalau kita tumpang tangan, Yesus memberikan kita kuasa. Kalau kita tumpang tangan, orang sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita memiliki roh Kristus di dalam kita. Jadi makanya kita disuruh. Anda sudah mencipta berapa banyak, Pak? Sudah menyembuhkan orang berapa banyak? Wah, banyak, Pak. Masa sekarang mau saya pamerin, Pak? Nggak boleh dong, Pak. Bisa tidak, Pak? Bisa tidak ini untuk menyelamatkan corona karena Anda adalah Allah. Pak, bukan masalah menyelamatkan corona atau tidak, Pak. Kalau Bapak percaya kepada Tuhan, nyatanya hari ini banyak orang kena corona, saya nggak kena corona, Pak. Tuhan? Ya, bukan itu, Pak. Bukan percaya kepada Tuhan. Anda adalah Tuhan. Anda adalah Allah. Anda adalah Allah. Anda tidak usah percaya Allah. Anda adalah Allah. Jadi bisa tidak melenyapkan corona karena Anda adalah Allah. Jangankan corona, penyakit apapun, kalau Bapak percaya kepada Tuhan dan Bapak punya iman saya sana. tidak bicara Tuhan, Pak. Anda adalah Tuhan. Anda adalah Allah. Iya, kan saya bilang kalau Bapak percaya kepada Tuhan, Bapak punya iman itu. Bapak kalau nggak punya iman itu, Bapak nggak bisa jadi Elohim, Pak. Artinya saya percaya kepada Anda yang adalah Allah begitu. Saya harus percaya kepada Anda supaya saya bisa mencipta, supaya saya bisa melenyapkan corona, penyakit dan lain sebagainya. Karena Anda adalah... Bisa dong, Pak. Kalau Bapak percaya, bahkan gunung aja pindah kok. Masa Bapak mau sangkal itu firman? Maksudnya saya harus percaya kepada Anda. Gunung aja pindah, apalagi cuma corona, Pak. Aduh, Bapak ini loh. Jadi gini. Jadi karena Anda adalah Allah, ya. Karena Anda adalah Allah, roh Anda adalah roh Allah. Maka kalau saya percaya kepada Anda, saya bisa mencipta begitu. Iya dong. Kalau Bapak percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Bagaimana kalau saya sembah Anda? Boleh tidak? Karena Anda adalah Allah. Kalau saya sembah saya bukan Tuhan, Pak. Yang Bapak firman-Nya, engkau harus menyembah Kurios. Bapak baca Alkitab Matius 4 ayat 10. Bapak menyembah Kurios. Yang disembah itu hanya Kurios, Pak, bukan Elohim, Pak. Ada banyak sekali Elohim di muka bumi. Yang Bapak boleh sembah hanya Kurios. Anda itu adalah roh Allah. Roh Anda adalah roh Allah dan roh Allah itu adalah roh Yesus begitu. Berarti Anda sama dengan Yesus. Kenapa saya tidak boleh sembah Anda? Karena Anda sama dengan Yesus. Rohnya karena saya bukan Kurios, Pak. Saya bukan Kurios. Hanya Yesuslah Kurios. Hanya Yesus. Matius 4 ayat 10. Ya. Begitu. Pengakuan iman rasuli, pengakuan syahadat kita adalah Yesus adalah Kurios. 1. Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat 10, sembahlah Kurios. Dan ketika semua para rasul, sebentar Pak, jadi potong. Para rasul itu tidak mau disembah. Malaikat pun yang Elohim, disebut Elohim, tidak mau disembah. Sebab hanya menyembah kepada Kurios. Sekarang gini, kalau Anda itu adalah Anda rohnya adalah roh Allah ya, dan itu sama dengan roh Yesus, mengapa Yesus Kurios dan Anda bukan Kurios? Rohnya sama kok. Karena Yesus lebih besar dari saya. Loh, rohnya sama kok bisa lebih besar? Rohnya sama kok. Roh yang sama kan saya seorang Paul di sini. Bapak ada Muri Wali, ada Esra Soru, ada Stephen Tong.
Jadi jelas Ini Yesus dari itu lebih tadi, besar. ini dari Bapak tadi punya roh sebutnya Yesus enggak? Ini loh. Ini dari Enggak, tadi Bapak punya sebutnya roh cuma Yesus enggak? Soru Bentong. Ini loh. Ini yang tadi disebut Bapak cuma punya roh Yesus enggak? Apa maksudnya ini? Bapak punya roh Yesus enggak? Bukan masalah punya. Loh, jangan. Bapak jawab dulu. Bukan Bapak punya masalah roh punya. Yesus. Bapak nggak punya. Beda, Pak. Beda, Bapak Pak. nggak punya. Bapak nggak punya roh Yesus di saya, dalamnya. dengar dulu. Roh saya adalah roh manusia. Roh saya, rohnya Muriwali, bukan rohnya Yesus. Beda. Bukan. Jadi, Roh Kudus berdiam dalam diri saya, tetapi Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus itu roh Yesus bukan, Pak? Roh Kudus itu roh Yesus bukan, Pak? Iya, roh Yesus, tetapi itu bukan roh saya. Iya. Tapi itu bukan Makanya roh saya ini kan satu orang. Saya ini kan satu nih, ditambah Muriwali, ditambah Stephen Tong, ditambah Esra Soru, tambah Budi Asali. Apa? Itu kan punya roh Yesus semua. Ya kan? Iyalah. Itulah sebabnya Yesus itu lebih besar dari saya, Pak. Karena Paul ini cuma seorang Paul. Tapi Bukan roh itu Yesus problemnya. itu omnipresent, ada di mana-mana. Bukan itu problemnya. Anda tadi mengaku roh Anda itu adalah roh Allah, rohnya Yesus. Saya tidak berkata begitu. Roh saya roh manusia. Anda yang berkata roh saya adalah roh Yesus, roh Allah begitu. Maka roh Anda dan roh Yesus sama. Maka Anda adalah Yesus mestinya. Kenapa? Kita adalah Kristus, Pak. Kan sudah ditulis kita adalah Kristus. Kita adalah Elohim, kita adalah Kristus. Bapak mau sangkal ayat-ayat itu? Itu menurut Anda. Jadi gini loh ya. Kalau menurut Jadi saya, itu tertulis di Alkitab. Saya semua yang saya ngomong itu Iya, tekstual menurut semua, Anda. Pak. Bapak yang kemudian Anda. pelintir-pelintir. Ya, menurut Anda karena Anda meyakini bahwa roh Anda adalah roh Allah begitu. Jadi roh Allah Anda ya itu sama dengan roh Allahnya Yesus ya. Cuman Anda berkata Yesus lebih besar. Saya tidak melihat logikanya di sini. Kalau roh Yesus adalah roh Anda, di sini Anda harusnya sama. Nah, itu sama. Rohnya Yesus waktu 33 tahun di bumi, 33 tahun di bumi, Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Apakah Yesus bukan Elohim, Pak? Itu kan sama. Tapi kenapa Yesus berkata Bapakku lebih besar daripada aku? Itu sama seperti saya berkata Roh Yesus lebih besar. Saya berkata tadi, itu dia berbicara dalam konteks dia datang sebagai Mesias. Dia sedang merendahkan dirinya sebagai Mesias yang harus taat kepada Bapa. Maka ayat ini justru membenarkan Tritunggal, konteks Bapa satu pribadi tersendiri yang mengutus anak. Dalam konsep Anda itu kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, bagaimana bisa menjelaskan mengenai hal itu? Nah, ini itu dalam 30, kan tadi konteksnya 33 tahun tadi Bapak yang bilang, baru saya mau kasih 100, saya kurangi lagi nih jadi 40 nih. Tadi Pak Muriwali yang tadi sudah bilang, itu dalam konteks Yesus yang diutuskan dirinya. Balik lagi. Ya. Kita lagi cerita Yesus 33 diutus tahun. oleh Bapa. Yesus diutus oleh Bapa. Kita percaya Allah Bapa adalah pribadi tersendiri ya. Tidak sama dengan Yesus. Pribadi berbeda ya. Jadi Bapa mengutus Yesus itu datang ke dalam dunia dalam konteks Yesus diutus sebagai Mesias. Dia mengatakan Bapa lebih besar begitu. Tetapi setelah Yesus menyelesaikan itu tugas kemesiasan. Stop dulu, Pak, stop. Ya. Stop dulu, nanti lanjut lagi. Saya stop ya. Saya adalah seorang utusan. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Kalau Yesus berkata Bapaknya lebih besar dari aku, apalagi saya, Pak. Sama, Pak, jawaban saya, Pak. Itu dan Nah, Paul Zhang ini mengatakan saya lebih besar, saya lebih kecil atau Yesus lebih besar daripada saya. Ini menunjukkan Paul Zhang dan Yesus ini berbeda. Terus kemudian Yesus juga mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus itu juga berbeda gitu. Seperti itu. Jadi kedua-duanya ini saling cakar-cakaran, rebutan Bapa seperti itu, rebutan roh. Seperti itu karena si MYM ini percaya tentang konsep Tuhan di dalam kekristenan itu adalah Tritunggal, Trinitas gitu, yakni segitiga itu gitu loh. Sementara Paul Zhang ini tidak percaya pada Trinitas kelihatannya seperti itu. Makanya di sini cakar-cakaran antara MYM dan Paul Zhang si penista ini gitu loh. Yuk, Nik lanjut. Bapak bisa lanjutkan bahwa Yesus kemudian kembali dalam pada konteks Elohim Yesus dan sebagai dia adalah utusan, Elohim. ya.
itu bukan berarti secara ontologis Yesus lebih kecil dari Bapa, tidak. Dia hanya bicara dalam konteks utusan, tetapi secara substansi, secara kekal, Yesus dengan Bapa itu setara. Saya hakikat, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kalau Anda itu adalah roh Anda itu adalah roh Yesus, roh Allah, maka harusnya Anda secara substansi itu saya hakikat dengan Yesus. Lalu tetapi roh Yesus lebih besar dari saya. Sama. Bedanya saya hari ini dengan Yesus yang 33 tahun di bumi, apa bedanya? Berarti, sama, Pak. Menurut Paul Zhang bahwa Yesus lebih besar dari Paul Zhang, tapi saya lihat kok ini Paul Zhang lebih besar dari Muriwali ini, karena Paul Zhang ini gemuk gitu loh. Jadi Paul Zhang lebih besar daripada Muriwali kelihatannya. berarti Saya kan masih manusia yang terikat dengan sarka. Yesus selama 33 tahun terikat dengan sarka. Berarti gini. Jadi berarti Anda nanti kalau sudah menurut dalam konteks Anda ini ya, dalam perspektif Anda, kalau sudah selesai dengan dunia ini ya, Anda sudah diselamatkan, sudah dibangkitkan, berarti Anda sama dengan Yesus kalau begitu. Tidak, Pak, karena kan yang dibangkitkan tubuh saya. Saya kan tetap memiliki tubuh yang lain, tubuh kemuliaan. Tetapi saya tetap tidak bisa seperti lebih besar dari Yesus, nggak akan pernah. Karena Tapi sama, Yesus kan? itu lebih. Tapi Kita sama sekarang ini dengan juga sama, Pak. Sekarang ini kita juga Elohim. Kita ini adalah serupa dengan Kristus. Tadi katanya tidak sama, sekarang jadi sama. Saya nggak pernah bilang nggak sama, mana bisa, Pak. Saya nggak pernah bilang, Bapak coba nanti dengar YouTube-nya. Saya selalu konsisten, Pak. Ingat ya, saya selalu konsisten dengan perkataan saya. Bapak nanti lihat. Muter, tidak jelas dari tadi, Pak. Katanya tidak sama. Pak, saya kasih 1 miliar kalau tadi saya bilang saya dengan Yesus tidak sama, Pak. Saya kasih 1 miliar lagi, Pak. Nanti Bapak cek YouTube-nya, nanti Bapak potong kirim ke saya. Jadi ingat, saya kalau ngomong selalu konsisten. Saya seorang apologet, saya terlatih untuk berbicara secara konsisten. Itu kata Anda, tapi nanti Bapak lihat aja di YouTube-nya. Ini kan live di YouTube, Pak. Ini kan live di YouTube. Bapak silakan lihat saja. Justru Bapak tadi yang kelihatan muter-muter, Bapak nambah-nambahin. Ya saya ngomong pun Bapak tambah-tambahin sendiri. Yang orang yang masih hidup aja Bapak tambah-tambahin omongannya. Apalagi yang orang yang sudah mati, Pak, yang nulis sudah mati. Ya tadi tambah-tambahin semua ayatnya. Nggak boleh, jangan ya. Saya tidak muter-muter. Anda tadi yang mengatakan Yesus. Mana yang muter-muter? Kemudian setelah saya tanya, ya, kita sama dengan Yesus. Ini mana yang benar? Sama atau lebih besar atau sama? Ini kan ini Anda dari Yohanes loh. Nggak ada bedanya. Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Tapi Yesus berkata Bapakku lebih besar dari aku. Bedanya apa? Saya ketika ngomong bahwa Yesus lebih besar dari saya. Bedanya apa, Pak? Sekarang gini. Jangan itu tadi jauh dulu, Pak. Jangan. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9. Engkau melihat aku sama dengan engkau melihat Bapa. Tapi Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Apa bedanya saya ngomong begitu sekarang bahwa Yesus lebih besar dari aku? Berbicara lebih besar itu bukan karena secara substansi Yesus itu lebih kecil. Bukan, saya sudah jelaskan tadi. Yesus bicara Bapa lebih besar itu karena dia bicara dalam konteks sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa, tapi bukan dalam bicara dalam konteks substansi keilahiannya. Dalam konteks keilahiannya, Yesus dengan Bapa itu setara, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu bahkan ketika Yesus berada di bumi pun, ya, ketika menjalankan tugas mesianiknya, itu sama. Bapak cari ayatnya, Yesus seketika lebih rendah daripada para malaikat. Itu dalam konteks ini tadi saya sudah ngarang lagi. Itu konteks menundukkan diri. Yesus seketika rendah. Ya. Jadi selama 33 tahun di muka bumi ini, Yesus jelas tidak maha hadir, tapi Bapa itu maha hadir. Makanya Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku, karena Bapa maha hadir. Dan Yesus waktu di Yerusalem, waktu Yesus di Yerusalem selama 33 tahun itu, Yesus tidak mungkin berada di Antioquia atau berada di Alexandria. Sebab Ia saat itu tidak maha hadir. Anda bicara fisik Yesus. Yesus itu ada kemanusiaannya, ada keilahiannya, itu ada dua natur. Nah, saya heran ya.
Kalau Yesus ada dua natur, artinya apa ya? Gak sempurna sebagai manusia, juga gak sempurna sebagai Tuhan gitu loh. Karena dua natur. Ibarat gini aja ya. Manusia misalkan satu pribadi manusia mempunyai dua natur. Natur laki-laki dan natur perempuan. Seperti itu misalkan. Ini apa ya? Kadang laki-lakinya keluar, kadang perempuannya keluar. Di dalam satu pribadi manusia. Ini kan dianggap sebagai manusia gak sempurna seperti itu. Kalau mempunyai dua natur. Dalam satu tubuh, dalam satu pribadi. Ini gimana ya? Saya pusing ini dua-duanya ini. Karena apa? Karena mempunyai dua natur seperti itu. Artinya gini aja, saya apa ya gak ngomong Yesus, manusialah gitu loh. Misalkan ini Bapak Paul Zong ini punya dua natur cewek sama natur cowok gitu loh. Jadi Paul Zong ini punya dua natur dalam diri Paul Zong, yaitu natur cewek dan natur cowok. Kalau siang natur cowoknya keluar Paul Zong ini, tapi kalau malam natur ceweknya yang keluar gitu loh. Nah ini akhirnya aduh gimana ini? Berarti Paul Zong ini kan ini gak apa ya, bukan laki-laki sejati, gak normal lah gitu menurut saya sih. Jadi waria akhirnya gitu loh. Paul Zong ini seperti itu gitu loh, karena punya dua natur gitu loh. Nah ini amburadul sebenarnya ya. Menurut pandangan saya ini sangat-sangat amburadul gitu loh. Amburadul sekali seperti itu. Yuk naik lanjut. Dia ada di bumi, natur kealahan Yesus, dia tetap Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, Allah yang pengetahuannya sempurna, dan kadang-kadang itu terlihat ketika dia melakukan mujizat dan lain sebagainya. Yesus tetap tidak terbatas waktu dia ada di bumi. Kemanusiaan Yesus yang terbatas. Nah, di sini sekali lagi doktrin Dwi Natur Kristus, doktrin tentang Kristus Anda. Salah Bapak salah ngawur, Bapak ngawur. Bapak ngawur. Jangan semua orang bilang mujizat itu adalah natur Allah. Enggak ada, Pak. Ngawur. Elia bikin mujizat, para nabi bikin tapi dia atas mujizat. nama Saya Tuhan. melakukan Dia mujizat. atas nama Tuhan. Dia melakukan atas nama Tuhan, tapi Yesus melakukan dengan kekuatannya sendiri. Para nabi berdoa kepada Tuhan. Petrus atau Paulus berkata dalam nama Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa. Tapi Yesus berdoa melakukannya kepada Bapa. sendiri. Ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, kalau Yesus, Paulus mengatakan Yesus berdoa kepada Bapa ketika melakukan mukjizat. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena Yesus aja minta tolong, berdoa gitu loh. Ini membuktikan bahwa Yesus ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus masih memohon kepada Tuhan gitu loh. Sehingga apa? Untuk melakukan mukjizat ini gitu loh. Jadi di sini dalam pandangan saya, karena saya sebagai umat Islam ini gak layak sebenarnya dituhankan. Masa Tuhan ini berdoa kepada Tuhan lain gitu loh. Kepada siapa Yesus ini berdoa gitu loh? Kepada Bapa. Masa artinya kalau Bapa itu diri Yesus itu sendiri, di sini tambah rancu juga sebenarnya Paul Zong ini gitu loh. Masa kepada dirinya sendiri masih memohon-mohon gitu? Ini kan lucu gitu loh. Jadi kedua-duanya antara pendeta Moriwali dan Paul Zong si penista ini juga sama-sama ngawurnya menurut pandangan saya sebagai umat Islam. Jadi kurang enggak logis lah di sini. Jadi dalam kekristenan konsep Tuhannya ini masih belum final sampai detik ini gitu. Ada Trinitas, ada tadi ini masih cakar-cakaran tentang roh, tentang siapa Yesus, siapa Bapa. Ini masih dalam masih gak final-final gitu loh. Ya seperti itulah. Dan juga Paul Zong mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa. Waduh, masa Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu loh. Nah ini membuktikan bahwa di dalam kekristenan ini masih belum final gitu loh. Yuk naik lanjut. Iya, dia tidak berdoa untuk meminta kuasa, tetapi mengatakan permuliakan dalam konteks dia Mesias yang diutus. Para nabi juga sama. Jadi coba Bapak lihat doanya para nabi waktu bikin mujizat.
para nabi meminta kuasa dari Tuhan. Mana Kalau Yesus Bapak tidak. baca amatin doanya Pak. Nggak ada. Apa? Waktu Nabi Elia dia bikin roti dan minyak tidak habis-habis, gandum dengan minyak tidak habis-habis di janda Sarfat. Nggak ada Elia berdoa. Bagaimana di Langsung Gunung kan. Karmel? Bapak Di baca Gunung aja Karmel dia berdoa. Dia berdoa minta kuasa kepada Tuhan. Waktu berperang dan Nabi. doa Elia di Karmel sama dengan doa Yesus Pak. Sama persis. Bapak ikutin. Bapak lihat polanya sama. Waktu Elia melakukan mujizat dengan janda Sarfat itu, tidak ada diucapkan doa sepatah kata pun. Elia berkata, sesungguhnya gandum itu, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Dan itu terjadi seperti itu. Elia langsung berkata, menciptakan Itu perkataan. saya mau tanya. Itu atas kuasa dia sendiri atau karena perintah Tuhan? Coba. Mana di situ disebut perintah Tuhan, Pak? Dia langsung berkata begitu saja, langsung seperti Coba itu. baca konteksnya, seluruh konteksnya baca. Coba. Iya, Bapak baca aja. Yang menyuruh dia ke janda Sarfat siapa? Langsung itu aja tulis begitu. Tidak. Ketika Yang di Karmel, menyuruh dia ke janda Sarfat siapa? Elia berdoa di Karmel itu sama seperti ketika Yesus berdoa. Sekarang gini. Kalau Yesus itu di bumi ya, dia tidak maha kuasa, berarti dia berhenti jadi Allah begitu. Dia berhenti jadi Allah. Ketika Yesus di muka bumi ini, Yesus sudah jelas dia adalah Logos yang menjadi manusia. Jadi Dan dia dia berhenti jadi adalah Allah Logos begitu. itu sendiri. Kenapa? Dia berhenti jadi Allah begitu. Loh, Yesus ini kan Elohim, Pak. Maksud saya dia berhenti jadi Allah yang maha kuasa begitu. Anda sudah ngomong gitu. Mana ada, Pak? Loh, Mana ada saya Anda bilang tadi begitu? berkata waktu Yesus di bumi dia tidak maha hadir, dia terbatas dan lain sebagainya. Anda Yesus sudah bilang selama tadi. bumi tidak maha hadir. Pada kenyataannya Yesus tidak maha hadir, Pak. Saya berkata berarti Yesus dia tidak maha berhenti. hadir. Berarti dia berhenti dari kealahan. Nggak ada, jangan samakan. Ya jelas, Kalau Bapa di tidak dalamku maha lebih hadir, besar dari aku. kalau tidak maha hadir itu bukan Allah namanya. Siapa Kalau bilang? tidak maha hadir itu bukan Allah namanya. Dia Allah kan itu anak apa manusia, sih? Pak. Coba, Allah itu apa sih? Allah itu apa sih? Elohim. Bapak, Tidak loh, definisi, permana- kan? tadi saya tanya Tidak bedanya definisi, Tuhan kan? sama Allah, Bapak nggak mau jawab. Sekarang Tidak Bapak definisi, nanya kan? balik ke saya. Bapak bedanya Saya- Tuhan dengan Allah aja, Bapak nggak ngerti kok. Saya minta definisi Anda tentang Allah apa? Apakah Allah apa itu? Sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya apa? Elohim itu sesuatu Sifatnya, makhluk, saya tanya sesuatu sifatnya. yang transenden, sesuatu yang celestial, yang tidak dibatasi oleh Tuhan. Itulah Elohim. Tidak terbatas Katanya kan? sifatnya, udah gak usah ditambah-tambahin itu saja. Namanya Elohim itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan itulah El di dalam Yesus. Elohim dalam Ya. bentuk plural dan Waktu El di Yesus- dalam Yesus. Iya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dalam dunia, Anda berkata dia terbatas. Berarti dia berhenti jadi Allah kalau gitu. Karena Apa yang terbatas, Pak? Apa yang terbatas? Kehadirannya. Iya, Ketika kemahakuasaan. Yesus ada di Yerusalem, Bapak sekarang cari ayatnya. Apakah ketika Yesus di Yerusalem di waktu yang sama ia ada di Samaria? Enggak akan ada. Kemanusiaannya terbatas. Makanya itu berarti kalau Bapak bilang masalah batas berarti Yesus bukan Elohim dong. Keilahiannya itu ada di mana-mana. Makanya. Keilahiannya itu ada di mana-mana. Anda yang ngawur di sini. Keilahian Yesus Kok ada di ngawur mana-mana. gimana? Saya bilang Yesus enggak. Sekarang saya tanya, Yesus omnipresent enggak waktu 33 tahun di muka bumi? Kealahannya omnipresent. Kealahannya Aduh. omnipresent. Omnipresent. Yesus manusia, sarkanya Yesus, kan juga ada satu bilang, Tidak, saya firman itu tidak menjadi bicara Yesus, kemanusiaan Yesus. Saya bicara Aduh, keilahian saya Yesus. nanya, Bapak Keilahian nggak mau Yesus bicara, saya omnipresent. nanya, Bapak jawab. Omnipresent. Bapak nggak mau bicara itu pun, saya nanya, Bapak harus jawab. Ketika firman itu menjadi sarka, yaitu Yesus Kristus, Yesus Kristus waktu di Yerusalem, apakah di waktu yang sama ia ada di Samaria? Itu kemanusiaannya yang Anda bicara, Lah bukan kealahan. iya, lah kan tadi kan saya udah bilang bolak-balik. Kealahan Bapak Yesus. bilang, Bapak gimana sih? Kealahan Bapak ini- Yesus itu berada di mana-mana. Kealahan Yesus berada di mana-mana. Makanya kan tadi saya bilang Bapak di dalamku lebih besar dari aku. Terus salahnya di mana? Statement Yesus itu salahnya di mana? Loh, Yesus di sana berbeda dengan Bapa. Yesus bukan Bapa, keliru Anda. Nah, beginilah punya kalau rebutan manusia dijadikan Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena memang di sini ada sisi manusianya katanya Yesus ini mempunyai dua natur katanya. Ini kalau satu pribadi mempunyai dua natur, ini menurut saya sih nggak sempurna gitu loh. Saya nggak ngomong Yesus ya, ini ngomong manusia aja lah, manusia lagi. Misalkan gini,
satu pribadi manusia itu mempunyai dua natur. Natur cewek dan natur cowok gitu loh. Kalau siang jadi cowok, kalau malam jadi cewek. Nah ini kan kurang sempurna kata. Orang pun akan mengatakan, kok ini ya bencong gitu loh kalau malam. Kalau siang laki-laki gitu loh. Mempunyai. Ini sebenarnya gambaran ketidaksempurnaan sebenarnya. Punya dua natur seperti itu. Seperti itu. Ini saya sendiri gak habis pikir ya, dua orang ini kok cakar-cakaran, terus rebutan bapak, rebutan roh dan seterusnya ya. Ya begitulah memang kalau manusia dipaksa agar diakui sebagai Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Yesus mengajak itu agar supaya menyembah Allah, bukan menyembah Yesus gitu loh. Bukan menuhankan Yesus, tetapi menyembah Allah. Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu pesan Yesus. Tapi tiba-tiba dua orang ini rebutan Bapak, rebutan Yesus, sama-sama mau disembah. Ada yang mengatakan punya dua natur katanya, seperti itu. Ini kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi ini sebenarnya menghina Tuhan sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi. Anda salah, Yesus bukan Bapa. Lawang Yesus Yohanes 10 ayat 30 jelas berkata, aku dan Bapa satu, kok bukan Bapa bagaimana? Bapa ini satu unity, bukan satu itu, satu kesatuan. Yohanes 14 ayat 9, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Mau dibantah apa lagi? Loh, iya betul, karena Bapa. Nah, ini menunjukkan si Paulus mengatakan kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Artinya kalau orang dilihat itu tentu saja dagingnya, kepalanya, telinganya, hidungnya, kan seperti itu, kakinya. Jadi menunjukkan bahwa di sini Bapa itu daging, terus rambut, terus kemudian Tuhannya Paul Zhang ini adalah yang disebut dengan Bapa itu ternyata dagingnya gitu. Karena apa? Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Ini menunjukkan kalau orang melihat orang lain itu gak mungkin melihat rohnya gitu. Tetapi yang dilihat oleh orang lain itulah dagingnya, seperti itu. Maka daging itulah kemudian diberi nama Yesus. Seperti itu. Yang dilihat itu dagingnya sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhannya Paul Zhang ini adalah dagingnya itu. Karena apa? Karena Bapa ini adalah dagingnya. Karena ketika melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Ini menunjukkan bahwa melihat dagingnya. Karena yang dilihat oleh mata itu pasti daging, seperti itu. Yuk naik lanjut. Sepenuh-penuhnya berada dalam Yesus, dan Yesus sang Logos itu berada dalam Bapa secara penuh. Dan memang jadi dia melihat Yesus melihat Bapa dong. Apa? Melihat Yesus melihat Bapa. Iya, karena Bapa ada di dalam Yesus, begitu. Iya, bedanya apa? Iya, tetapi Yesus bukan Bapa. Berani bilang Yesus bukan Bapa? Iya, Yesus bukan Bapa, pribadinya siapa berbeda. Bilang? Orang jelas Yohanes 14 ayat 9. Itu sebabnya logis ketika Yesus berdoa, ya, dia berdoa kepada Bapa, pribadi yang lain. Ketika dia berkata, Bapa mengutus aku, maka logis karena Bapa adalah pribadi yang berbeda. Oh, Bapaknya itu menurut pendeta MYN berada di dalam diri Yesus gitu loh. Artinya Bapak itu butuh tempat karena berada di dalam diri Yesus. Tempatnya itu dalam diri Yesus gitu loh. Dan kayak gini ya, saya berada di dalam mobil gitu loh. Mobil itu dikendalikan oleh saya, seperti itu. Makanya mobil itu mengikuti saya. Saya mau ke Malang, saya mau ke Malang karena mengendalikan mobil, akhirnya nyampe ke Malang mobil itu, seperti itu. Karena Bapak berada dalam diri Yesus, seperti itu. Nah, ini semakin blunder sebenarnya. Kalau pendapat keduanya ini semakin sama-sama blunder menurut saya sih. Yuk naik lanjut. Kalau dalam konteks Anda ini, kalau Bapak berarti waktu Yesus berdoa, Bapak itu berdiri di hadapan Yesus, begitu? Bagaimana? Waktu Yesus berdoa,
Bapa itu ada di mana? Loh, Maha hadir. Anda tanya, tidak relevan pertanyaan Anda. Loh, relevan sekali. Yesus menghadap kemana waktu berdoa kepada Bapa? Yesus menghadap kemana? Yesus itu menghadap kemana? Kemanusiaannya, dengar dulu. Di dalam kemanusiaannya Yesus berdoa, tetapi Alkitab tidak bicara menghadap kemana. Anda yang mencari-cari sesuatu yang tidak penting. Loh, saya kan mau nanya boleh-boleh saja. Saya kan barangkali Pak Moli Wali, kan saya nanya boleh. Orang kok mau nanya nggak boleh, Bapak gimana? Ngatur pertanyaan saya, suka-suka saya. Saya mau nanya Yesus laki-laki atau perempuan kan suka-suka saya. Iya, jawaban saya Alkitab tidak catat. Nah, itu lebih bagus. Jadi, Yesus tidak mencatat. Kita tidak mencatat bahwa Bapak itu ada di mana. Sebab Bapak itu ada di dalam Yesus. Alkitab mencatat, Pak. Jadi salah Bapak kalau bilang nggak mencatat. Alkitab mencatat. Yang Bapak itu saya ada di dalam bicara Yesus. ini, dengar dulu komunikasinya. Bagaimana Yesus bisa berkata, aku diutus oleh Bapa, lalu dia berdoa kepada Bapa. Bagaimana bisa komunikasi kalau Bapa itu adalah Yesus? Itu nonsens. Itu nonsens. Karena Bapak berpikirnya tiga dimensi, harus ada objek dan satu subjek yang berpisah. Sedangkan Yesus dan Bapak adalah satu. Alkitab Setiap lo orang yang melihat bicara, Yesus, ini mulai ngarang Anda. Alkitab yang bicara, Yesus bicara kepada Bapa, bukan tiga dimensi. Alkitab yang bicara ini. Alkitab emang coba. ada tulisannya bahwa di situ bahwa Yesus tiga dimensi, Bapak tiga dimensi. Di sini dikatakan Yesus bicara kepada Bapa. Yesus bicara kepada Bapa. Terus kalau bicara ke Bapak itu harus tiga dimensi. Kalau bukan begitu, kalau Yesus bicara kepada Bapa berarti Bapa berbeda dengan Yesus pribadinya. Kan Bapak ada di dalam Yesus. Tidak peduli Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, tetapi ada perbedaan itu sebabnya Yesus bisa bicara kepada Bapa. Yang bilang berbeda siapa? Yesus nggak pernah bilang aku berbeda dengan Bapa. Nggak ada. Aku adalah Bapa satu, kamu melihat aku sama melihat Bapa. Lalu kenapa dia bicara Yesus kepada adalah Bapa? wujud dari Allah yang Tidak, waktu dia bicara kepada Bapa, dia bicara kepada siapa? Waktu dia berdoa, ada roh yang kepada di siapa? dalamnya, Bapa yang ada di dalamnya. Dia bicara sendiri begitu ya? Bicara sendiri seperti orang gila. Emang salah. Nah inilah Anda coba bicara sendiri-sendiri di sana kalau Anda disebut gila. Anda itu kalau mau bicara butuh teman bicara. Anda tidak bisa debat. Anda sekarang ini tidak bisa debat. Bukannya Yesus disebut gila juga, Pak? Ya? Sama warga yang disebut gila juga. Jadi gini. Bapak nggak tahu ayatnya Yesus disebut gila sama keluarganya. Ada banyak hal yang kacau balau dari tadi yang saya bongkar dari awal sampai akhir sampai sekarang. Enggak, kalau saya semua statementnya Bapak saya balas dengan Alkitab semua. Bapak yang muter-muter, Bapak nggak bisa jawab. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Jelas di sini Yesus bicara kepada Bapa. Ketika Yesus dibaptis, Bapaknya di mana? Dari tadi kan saya tanya Bapaknya di mana? Bapak bilang Bapak tidak tertulis di Alkitab. Tapi saya bilang Bapaknya Allah yang maha hadir yang tidak kelihatan, dia berada. Bapaknya ada di kan Yesus bilang. Bapak tadi Bapak bilang Bapaknya ada di mana? Bapak bilang di Alkitab nggak ada ditulis. Tapi saya jelaskan kepada Pak, Alkitab menulis Bapak itu ada di dalam Yesus. Berkali-kali Yesus berkata. Anda fitnah ini. Lebih dari 3 kali Yesus berkata. Anda fitnah ini. Anda fitnah. Anda ini sudah tipu ini. Dengar baik-baik ya. Saya tidak berkata tadi masalah Yesus ada dalam Bapa atau Bapa. Yang Anda tanya tadi apa sih? Yesus itu berdoa bagaimana caranya? Itu yang saya jawab. Alkitab tidak catat. Bukan bagaimana saya tanya. Saya ulangi. Anda tidak. Anda mulai tipu ini. Nah, Anda tipu. Anda tipu. Saya tadi berkata. Itu ada di YouTube. Direkam bisa diulang, Pak. Anda tipu. Ada diulang bisa di YouTube. Tidak, Anda tipu. Jadi gini loh. Anda tadi tanya kepada saya. Ada di YouTube. Diulang bisa di replay, Pak. Tidak. Anda tadi tanya kepada saya bagaimana cara Yesus berdoa. Itu yang saya katakan Alkitab tidak catat. Lalu Anda sekarang yang saya tidak, Anda tipu. Jadi gini. Bagaimana Yesus itu bisa bicara kepada Bapa sebagai aku dan engkau? Dan bagaimana Bapa bisa bicara? Ya, bagaimana Bapa bisa bicara kepada Yesus? Bapak Kalau tidak bisa. Ya, kalau tidak. Pak, saya ulangi pertanyaan itu ada di YouTube. Pak, Bapak bisa replay. Bapak bisa replay YouTube-nya. Saya seorang apologis yang saya ngomong selalu konsisten. Ya. Anda tipu di sini, Anda tipu. Anda tanya tadi bagaimana sikap Yesus berdoa. Itu yang bisa replay, Pak. Bapak bisa replay. Yesus itu menghadap kemana? Loh iya, itu pertanyaan Anda. Maka saya jawab tidak ada di Alkitab. Nah, terus Bapak menjawab tidak ditulis di Alkitab. Nah, karena Alkitab itu saya bilang
Anda kan tanya sikap Yesus berdoa, kan begitu. Jadi Enggak, saya nggak nanya sikap Yesus. Siapa bilang saya nanya sikap? Nggak pernah nih, barusan Bapak ngomong nih sikap Yesus. Anda berkata tadi menghadap kemana? Menghadap kemana? Nah, ya menghadap kemana? Dia itu bicara sikap dia itu berdoa dengan bagaimana? hormat dan santun. Nah, ini menghadap kemana? Enggak, beda. Bapak, Jadi Bapak Anda ini sebetulnya gini loh, Bapak membedakan secara definitif selalu salah. Tiga dimensi Bapak tadi salah. Membedakan Tuhan dengan Allah tadi Bapak salah. Membedakan sikap dengan arah Bapak sudah salah. Seluruh apa yang Anda katakan ini kacau balau semua dari tadi. Ini semua orang nonton loh Pak. Ini semua orang, dan hari ini Anda saya expose semua itu kacau balauan pemikirannya, dan kita melihat nanti. Coba sekarang saya bertanya Anda. Dari kita sudah live mungkin Bapak dari jam 10 tadi. Dari jam 10 Jakarta kita sudah live. Bagaimana Yesus bisa berbicara aku dan engkau kepada Bapa. Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi, kalau bukan dua pribadi yang berbeda. Coba jelaskan ini dulu. Coba. Ada di mana Bapaknya itu ada di mana? Waktu aku dan kau Bapak mana? Kan dari saya tanya Bapak ada di mana? Bapak kan bilang coba jawabnya di mana? Iya, Maha Hadir, dia ada di mana-mana, sama seperti Yesus dalam kealahannya. Maha Hadir ada di mana-mana. Sekarang kalau Bapak yang ada di sana, yang nun jauh di sana entah di mana. Sebentar Pak, apakah Bapak ada di dalam Yesus? Yang Maha Hadir itu berbicara kepada Allah Anak atau Logos yang Maha Hadir, sama-sama Maha Hadir, beda pribadi, saling berkomunikasi. Bapak, ya. Bapak tidak boleh mendikte pertanyaan saya. Bapak tidak boleh mendikte saya bertanya harusnya bagaimana. Saya bertanya, ketika Bapak itu yang dibilang Maha Hadir, ketika Bapak yang Maha Hadir itu ada di nun jauh di mana yang Bapak juga nggak ngerti, apakah Bapak yang Maha Hadir itu nggak ada di dalam Yesus? Saya sudah berkata, Bapa ada dalam Yesus, Yesus ada dalam Bapa, keduanya sama-sama Maha Hadir. Nah sekarang dua pribadi yang sama-sama Maha Hadir, yang saling berada di dalam diri mereka, Bapa di dalam. Mana Yesus Maha Hadir? Bentar dulu. Loh, kealahan Yesus Maha Hadir. Kealahan Yesus Maha Hadir. Loh, 33 tahun Yesus di bumi kan Bapak bilang sendiri nggak Maha Hadir. Bapak sudah sepakat. Itu kemanusiaan Yesus. Itu Yesus sebagai manusia. Iya, Yesus itu apapun Yesus Bapak. itu punya dua natur ya. Natur Allah 100% dia Maha Hadir, itu waktu Yesus ada di bumi pun natur Allahnya tetap Maha Hadir. Sedangkan natur manusianya terbatas. Ini yang Anda tidak bisa lihat. Anda tidak gagal melihat. Begitu. Jadi apa? Masalahnya apa? Dan waktu Bapak itu ada nun jauh di sana, Bapak itu ada di dalam Yesus nggak? Tidak, istilah nun jauh itu salah. Tidak ada nun jauh. Allah Maha Hadir ada di mana-mana kok. Bapak ada di mana? Berarti ada di dalam Yesus. Berarti ada di dalam Yesus. Ada di mana-mana, berarti ada di dalam. Aduh. Ya, nah itu loh, tinggal jawab itu aja kan gampang. Ada di mana-mana, ada. Yesus tidak terbatas ya. Perhatikan, Yesus tidak terbatas, Allah Bapa tidak terbatas, Allah Bapa tidak terbatas berada dalam Yesus, Allah Anak Yesus tidak terbatas berada dalam Bapa. Apa masalahnya? Apa masalah? Lalu waktu Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di mana? Di dalam dirinya, tidak masalah. Tapi pribadi pribadi yang berbeda, maka bisa komunikasi. Karena pribadi yang berbeda, maka bisa komunikasi. Kalau Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa seperti pemahaman Anda itu, bagaimana bisa komunikasi? Itu ngomong-ngomong sendiri seperti orang gila. Coba. Bukannya Yesus disebut orang gila juga, Pak, di dalam Alkitab? Iya, yang oleh keluarganya. Itu yang keluarganya loh Pak, yang tiap hari ngelihat, yang menyaksikan Yesus dari kecil loh Pak. Iya, itu adalah perkataan mereka yang tidak percaya Yesus. Tetapi menurut Anda ini Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu bukan ajaran Alkitab. Maka kalau siapa Yesus bilang? Iri, ajaran Alkitab sudah jelas, itu kan karangannya Bapa sendiri. Yohanes 10 ayat 30 kan sudah jelas. Aku dan Bapa satu, kamu melihat aku adalah melihat Bapa. Ya, coba Anda buka sekarang Yohanes 1 ayat 1. Coba. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Coba apa masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Bersama-sama berarti Allah dan firman itu bersama-sama, dibedakan di sana, dibedakan. Ada distingsi. Tetapi ada ayatnya, firman itu adalah Allah. Ada apa? Loh kan lanjutannya Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Iya, betul. Masa Bapak mau potong itu ayat perkosa? Nggak boleh dong. Itu karena baik Allah Bapa maupun Logos itu
sama-sama Allah, substansinya sama, maka firman adalah Allah. Tetapi antara logos dengan Bapa itu dibedakan. Logos dan Allah dibedakan loh. Anda yang mencampur adukan di sini. Jadi ini logis. Jadi kalau Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, bagaimana Anda bisa menjelaskan semua penjelasan saya ini tadi? Coba sekarang, saya mau dengar Anda bicara. Loh, itu saya setuju, Pak. Apa yang salah dengan penjelasan Bapak tadi? Nggak ada yang salah. Tadi kan saya bilang. Makanya justru itu. Tapi ya Bapak, gini Pak. Ya, apa? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapak adalah satu. Bapak harus jelasin di mana bedanya. Pribadinya berbeda, itu sebabnya ada komunikasi. Itu sebabnya ada komunikasi. Anak Logos bisa bicara kepada Bapak, Bapak bisa bicara kepada Logos. Coba bacalah Alkitab itu. Bagaimana loh, mana yang itu apa salah aja Pak dengan nggak ada hubungannya? Kan tadi Bapak bilang bahwa Bapak itu omnipresent, ada di dalam Yesus. Memang ada beberapa Yesus. Sekarang saya tanya, balik lagi nih. Bapak ada namanya Muri Walianto. Sebentar, saya ini dapat WhatsApp ya. Nanti saya jawab. Ada Bapak Muri Wali, adalah tubuhnya. Terus Bapak kemudian bilang ada jiwanya, ya. Lalu Bapaknya ada 2 atau 1? Itu ilustrasinya tidak nyambung, tidak cocok. Nggak nyambung. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Pak. Iya, tapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau seorang Muri Wali punya tubuh dan Muri Wali ini punya jiwa, Bapak ini ada 2 atau 1? Tidak menjelaskan. Jangan dong, Bapak jawab dulu dong. Karena tubuh saya saja bukan Muri Wali sepenuhnya, dan jiwa saya saja bukan Muri Wali sepenuhnya. Saya sepenuhnya adalah tubuh dan jiwa. Tetapi kalau dalam Tritunggal, Allah Bapa itu adalah Allah sepenuhnya, tidak terbatas. Allah Anak, Logos itu Allah sepenuhnya, tidak terbatas. Roh Kudus Allah sepenuhnya, tidak terbatas. Ketiganya adalah 3 pribadi yang berbeda, yang tidak terbatas, yang merupakan satu hakikat, satu substansi. Maka tidak bisa digambarkan dengan manusia, salah, keliru. Nah, yang bilang Bapak dengan Yesus beda ayatnya mana? Nggak ada, Pak. Justru Alkitab Yohanes 10 ayat 30 jelas mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah ego kai pater adalah heis. Udah jelas, Pak. Iya. Justru karena itu salahnya di mana? Maka Yesus bisa bicara kepada Bapa karena dia mempunyai perbedaan pribadi, dan Yohanes 1 ayat enggak ada sudah menjelaskan itu, di mana dikatakan ya Logos itu bersama-sama dengan Allah. Ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama berarti ada perbedaan pribadi di sana. Itu ditegaskan oleh Yohanes 1 ayat 1. Lalu tidak pernah ya, apa? Tidak pernah satupun Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus berbeda dengan Bapaknya. Nggak ada. Ya. Itu Justru Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 1 ayat 1, bersama-sama artinya. Coba, bersama-sama dengan Allah apa artinya menurut Anda? Loh, bersama-sama jelas karena dia adalah firman itu sendiri, dan firman itu, Logos itu adalah Theos. Bersama-sama itu mengindikasikan ada A dan B yang bersama-sama. Tidak bisa kalau cuma satu bersama-sama, bagaimana? Pak, pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu seperti apa sih, Pak? Logos itu apa toh, Pak? Logos itu adalah Elohim sendiri, Pak. Adalah Theos sendiri. Bapak coba bandingkan. Itu dengar ya, Logos itu dipinjam oleh Rasul Yohanes dari istilah filsafat Yunani ya. Dan istilah Logos itu berarti apa? Itu berarti pengetahuan, itu berarti budi, itu berarti kecerdasan atau intelijensia yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu. Dan antara Allah dengan Logosnya dibedakan dengan jelas di sana. Itu sebabnya dikatakan Logos bersama-sama dengan Allah. Anda tidak bisa menjelaskan ini kalau mengatakan Logos dengan Allah itu sama saja. Logos itu, jelas Logos itu adalah Theos. Kalau Logos adalah Theos, itu sudah jelas, Pak. Itu frase yang ketiga. Tapi frase yang kedua, Logos itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau bersama-sama dengan Allah, yang benar Elohim dulu atau Logos dulu jadinya, Pak? Loh, Theos dulu atau Logos dulu? Ini pertanyaannya, kalau Elohim itu adalah tidak terbatas, maka Logosnya tidak terbatas. Kenapa Anda bicara kalau makanya jadi Logos itu kan adalah Theos sendiri. Betul nggak? Berbeda. Allah. Loh, Bapak masa mau sangkal Yohanes 1 ayat 1 berbeda. bahwa Logos adalah Theos sendiri. Loh,
Logos itu bersama-sama dengan Allah secara kekal, dibedakan di situ. Baru Mana ada dibedakan? Tadi udah jelas di situ logos adalah theos, Pak. Bapak jangan bersama-sama ditambahin, dengan jangan Allah. dikurangin Sekarang lagi, gini nggak loh. boleh. Sekarang logikanya gini. Kalau Anda mengaku ya, atau kalau ada yang menulis ya, Paul Zhang bersama-sama dengan Paul Zhang. Ya Paul Zhang itu Anda begitu ya. Ini kan ngaco, Pak. Kecuali kalau dikatakan Muri Wali bersama-sama dengan Paul Zhang, ini baru logis. Nah, Jadi, Bapak tadi salah ilustrasinya. Yang benar adalah perkataannya Paul Zhang bersama dengan Paul Zhang. Nah, iya, betul. Sekarang perkataan Iya. Anda dan Anda, Betul. Anda dan Anda beda toh. sama. Perkataan Anda dan Anda sama. Bapak Sekarang hari Anda ini, berkata-kata. Bapak emang saya ada di ruangan. Nah, kali ini saya mendukung Bapak Pendeta Muriwali ya. Perkataan Paul Zhang dengan Paul Zhang-nya bentuknya beda gitu loh. Beda. Memang beda gitu loh. Paul Zhang-nya gendut, ya perkataannya menista seperti itu ya. Paul Zhang-nya gendut, perkataannya menista seperti itu. Kan beda kan? Bener Muriwali ini gitu loh. Yuk, lanjut. Pak hari ini. Loh, makanya itu Bapak beda. sedang bicara dengan siapa? Sekarang Bapak gini. sedang bicara dengan siapa sekarang? Perkataan Anda sampai kepada saya, tetapi saya tidak bisa berjabat tangan dan Anda di jauh sana. Berarti ada perbedaan antara Anda dan perkataan Anda. Walaupun Karena itu saya ada perkataan Anda. makhluk 3 dimensi sama seperti ketika Yesus 33 tahun di muka bumi. Tidak ada hubungannya dengan itu. Kok nggak ada Anda hubungannya? berbeda Saya kan dengan menjelaskan. Itu kan suka-suka Anda saya berbeda menjawab. dengan Itu udah jelas. Yesus Anda selama berbeda 30 dengan Anda. kan tadi Pak Anda Budi berbeda. Walianto berkata Yesus 33 tahun di muka bumi ini jelas dibatasi oleh ruang dan waktu. Apakah Bapak Paul Zhang ini mengatakan perkataannya itu gendut juga seperti bentuk tubuhnya Paul Zhang gitu loh? Apakah seperti itu gitu loh? Atau gimana gitu loh, sehingga Bapak Paul Zhang antara bentuknya Paul Zhang dengan bentuknya suaranya itu sama katanya. Seperti itu. Jadi di sini blunder semua kelihatannya. Jadi sebenarnya keduanya ini dari tadi itu blunder gitu loh. Jadi konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini memang saling cakar-cakaran seperti ini gitu loh. Enggak final-final gitu loh. Ini gambaran keduanya bahwa konsep ketuhanan di dalam kekristenan masih dalam proses cakar-cakaran sampai detik ini seperti itu. Yuk lanjut. Yesus yang sarkanya tadi. Tidak bicara itu bicara kekekalan. Itu pada mulanya adalah firman, itu tidak bicara dia itu. Di ayat selanjutnya baru dikatakan firman itu menjadi daging. Anda Di dalam nanti kekekalan, kalau ketika Bapak mendengar saya, maka Bapak akan melihat wujud saya di dalam kekekalan. Tapi hari ini saya tidak di dalam kekekalan, saya di dalam ruang dan waktu. Sama seperti Yesus 33 saya tahun tidak di muka percaya itu. bumi. Anda mulai melebar lagi. Saya tidak percaya itu. Enggak, saya nggak lebar itu. Di dalam kekekalan Anda tetap terbatas ya. Tidak mungkin tidak terbatas ya. Jadi Nggak ada ayatnya Pak, di dalam kekekalan kita tidak ada dibatasi ruang dan waktu. Membedakan antara logos dengan Allah dengan logos itu dibedakan dengan jelas ya. Jadi antara Allah dengan firman-Nya yang kekal itu, Allah yang kekal dan firman-Nya yang kekal dibedakan dengan jelas. Tetapi firman-Nya yang kekal juga itu adalah Allah. Ini merujuk kepada kesatuan hakikat atau satu substansinya antara Allah dengan firman-Nya. Demikian berarti jadi ada ada theos, perbedaan yang jelas ada theos, antara ada logos ya, Bapa, Pak. antara Allah itu firman-Nya dan rohnya itu dibedakan dengan jelas. Ada perbedaan dengan jelas di sana. Jadi ada theos, ada logos ya Pak. Iya, betul. Lalu ada theos, ada logos. Berarti logos itu beda dengan theos, begitu? sekarang gini ya. Sebentar,